Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di kedai romantis. Namanya kedai ya? Kedai makan romantis. Nah, di sini ini spesialnya adalah ayam goreng. Bebeknya ada? Tapi mau dimasakin? Aku. Bebek apa? Bebek apa ayam? Oh, aku bebek. Jelas. Ya, oke. Nah, sekarang saya temennya ditemani oleh Mbak Ima. Mbak Ima itu nama lengkapnya siapa? Namanya panjang, Pak. Ayu Harisma. Namanya, tapi jangan dikecuali kayak penyanyi dangdut loh ya, Pak. Namanya Ayu Harisma Mahardani. Oh iya, jeneng wong sak RT tinggo dhewe Nah. kabeh. Ini nek bojomu jenenge singkat. Dua aja. Apa? Bojo. Bukan. Namanya Ihsan. Bojo galak jenenge. Oh, bojo galak. Nah, Mbak Emma ini yang utama yang saya tahu kesehariannya itu dia seperti yang saya pakai. Ya. Ini punya masker The Oke. Imperio, tapi sekarang juga ya. Ya. Ngomong-ngomong, saya nggak tahu. Saya itu Mau ngetek. ngetak The Imperio kok udah nggak ada. Nah, begitu ketemu The Imperio Eco Fashion. Ya. Nah, habis tak tag itu sampean terus hubungi aku atau memang insting? Sebenarnya kayaknya sudah feeling, Pak. Oh, gitu. Bukan Ini karena tak tag itu. bukan. Oh. Bukan, memang beberapa apa ya teman-teman kan saya hubungi memang gitu apa yang penting-penting lah istilahnya gitu kan Pak Bambang termasuk orang penting. Pertanyaannya kenapa kok Deden berubah? Waktu ada seminar kayak pembekalan ilmu gitu, itu ada saran lebih baik ketika nama Instagram itu mencakup nama kayak produknya sekalian, terus sama spesifikasi apa, misalkan kamu cookies gitu ya, harus apa cookies, misalkan apa donat seperti itu. Nah, terus saya jadi kepikiran karena saya basicnya fashion. Nah, itu tadi Imperio brandnya eco, ramah lingkungan sama fashion. Kalau underscore-nya Itu, nah kemarin juga ada saran mending jangan pakai underscore karena agak terlalu sulit untuk dibaca, kepanjang. padahal aku biar wis ngomong. Iya. Sudah ngomong itu, cuman belum mantap. Belum, Harus ada belum. trigger lagi yang selanjutnya berarti. Oh siap. Iya, kan? Harus ada lanjutan Pak. Oh. Karena nih ilmu lanjutannya. Oke. Nah, selain masker apalagi produknya? Kalau yang masker kemarin saya perbarui pakai ininya dulu. Jadi saya pakai percanya. Itu kan kemarin perca yang besar. Kemudian saya memanfaatkan perca yang kecil-kecil. Eman-eman kalau terbuang nanti jadi sampah lagi. Karena eco tadi. Ya, terus saya tempelkan lah di ini kayak gini. Ada juga pouch, tas-tas, tote bag. Terus juga saya yang utama itu baju, Pak. Baju. Jadi semacam ini. Properti aja. Iya, itu semacam apa ya, sisa limbah yang agak besar-besar saya bikin untuk masker. Ini sekolah bukan fashion. Bukan. Sekolahnya itu malah psikologi. Nah, itu maksud saya. Psikologi ngomong industri. dewe. Psikologi. Psikologi industri dari manajemen MSDM gitu. Terus gimana ceritanya jalan hidupnya jadi belok Dari ke fashion, mungkin itu passion Pak, dari kecil, dari waktu misalkan sekitar usia SMP, SD itu saya sudah jahit sembarang, misalkan kayak tote bag, tas serut kayak gitu. Terus waktu kuliah itu kepengen ke desain, itu nggak boleh sama orang tua, jadi ya biasalah kepengen anaknya yang sekolah apa ya, MIPA, fisika dan lain sebagainya. Ternyata kan passionnya nggak di situ gitu. Akhirnya ke psikologi. gitu. Ya ke psikologi. Itu pun dulu juga akhirnya nyasar sebenarnya, tapi nggak usah diceritakan soalnya panjang. Di situ nih ketemu karo bojo. Nggak. Lama setelah itu, Pak. Jadi singkat cerita waktu itu kesasar lah di psikologi. Kemudian kerjanya juga nggak di jalur yang sama, pindah-pindah. Kemudian kliknya kok di sini gitu, di fashion ini, jahit itu awalnya. Terus saya belajar jahit, ada di PPVP Surakarta, jahit sama fashion design di situ. Dan itu malah berkembang bagus. Berkembang, jadi kayak menuruti hobi itu malah lebih nyaman. Itulah makanya yang saya katakan. Jadi
pekerjaan itu yang hebat itu adalah hobi yang dibayar. Betul. Dan yang penting segala sesuatu iya. dengan suka. Betul, dan nyaman sama passion itu loh Pak. Kadang kan kita kerja atau kuliah yang nggak passion itu kadang malah kayak itu ya beban gitu loh. Ini termasuk enggak? Iya. Ini cuma dari satu lembar kain terus saya jadikan sesuatu lah yang bisa nemplek. Ini bukan dijahit enggak? Dijahit. Oh, Cuman dijahit kalau untuk prinsipnya saya usaha saya itu kan zero waste. Jadi supaya nggak ada sisa. Ataupun misalkan ada sisa ya tadi buat kayak ginilah. Terus misalkan ada sisa yang agak besar bisa jadi tas, dompet. Gitu. Kalau gini harganya berapa? Itu 25.000. 25.000. Sekali lagi keunggulannya itu ini. Jadi ini ada apa namanya? Stopper. Stoppernya. Jadi nek misalnya ini bisa mengikuti berapa ukurannya. Jadi nek yang liane kan mungkin kekencengan atau Di telinga, ya ini betul. stopper. Nah, kemudian apa perannya mungkin pemerintah itu terhadap UKM seperti ini? Kalau misalkan kemarin seperti di Kementerian Tenaga Kerja kemarin support untuk apa kemarin itu kayak lomba gitu loh Bapak, jadi kompetisi gitu. Terus kemudian alhamdulillah karena konsep bisnis kami diadu gitu, kita masuk ke 5 besar Solo Local Heroes. Oke, jangan ke situ dulu. Oh jangan ke situ, perannya dulu. Nah, jadi selama ini apa yang dilakukan pemerintah terhadap jenengan? Kalau Atau jenengan ikut apa dari pemerintah? Kalau dari pemerintah saya ikut beberapa komunitas atau binaan pemerintah ya. Jadi saya ikut binaannya Disperindak waktu itu. Disperindak. Dinkop UKM. Oke. Disperindak, oke. Ya, terus Dinkop UKM Perin kan jadi satu ya Pak sekarang. Nah itu di situ itu banyak sekali manfaat untuk bergabung di komunitas itu tuh kayak pelatihan. Kemarin salah satunya ketemu Pak Bambang di pelatihannya dinas gitu. Jadi nanti di sana itu kayak dibimbing kita perlu pelatihan apa. Misalkan kelas kemarin itu kita digital marketing ya Pak waktu itu. Nah nanti kan marketing, sing jelas ngomongnya, jangan digital marketing. Nah, marketing. Nah tadi jadi support dinas itu saya rasa bagus sekali. Jadi untuk UKM, apalagi untuk pelatihan itu kan bayar ya pasti Pak ya, kalau nggak sama dinas kan pasti berbayar sangat mahal. Apalagi misalkan sekarang baru musimnya Zoom itu pun juga harus berbayar. Wow. Nah tapi kalau misalkan dari dinas biasanya pelatihannya kan gratis seperti itu Pak. Banyak mengikuti pelatihan gitu. Iya, saya alhamdulillah selain dari Dinas Solo, Surakarta, saya juga ikutnya Jateng. Oh, Jateng. Yang dari Balatkop Jateng itu. Kemarin dari Balatkop juga ada pelatihan public speaking. Kan penting banget untuk kita yang biasanya orang awam itu mau ngomong di depan itu grogi. Belum bisa ngomong sebelumnya. Ngomong di depan umum Mas. Ngomong yang suka gemeteran kayak gitu. Kalau di kamar ngomong juga. Yang sudah berapa tahun sih? Apanya? Usahanya toh? Oh. Hah? 10. Kok jek koyo lagi PDKT ngono? Ora kerasa. Enggak kerasa. Enggak kerasa. Oh jek koyo PDKT. Kowe menang tahun? 6. Aku loro. Lu ya? 2018 ya? 2018. Lagi wae. Nah bingung toh. Nah, kalau jenengan kemudian perubahannya, progresnya ada, ngikuti dari kayak gitu. Pasti ada, sangat berdampak karena otomatis dari usaha, dari pelatihan itu kan kita untuk mengembangkan usaha, kan kayak pelatihan digital ya kita gimana caranya supaya jualan online gitu. Terus kemarin yang public speaking saya jadi bisa istilahnya ngomong di depan umum, caranya seperti apa gitu. Sebelum ngikuti ini ngomongnya kayak gini? Ya ngomongnya gini, cuman kadang kan kalau pas ketemu pitching tuh loh Pak, itu kan suka gemeter, suka bingung mau ngomong apa. Oh gitu. Ngomong aja tes 1, 2, 3. Iya, tes 1, 2, 3 gitu. Habis itu gini. Jadi narasumber, saya lihat sudah beberapa kali. Oh saya? Iya, alhamdulillah. Kalau narasumber maksudnya yang nggak formal itu saya alhamdulillah bisa sedikit menguasai diri karena sesuai dengan menguasai diri ya tadi supaya saya nggak grogi. Cuman kalau yang untuk forum formal itu biasanya saya itu tadi mungkin karena mindset ya Pak, jadi memang semua kan berasal dari pikiran.
ketika kita sudah meredek duluan ya udah kita nanti kan jadinya panik, grogi di atas panggung gitu. Berarti sampean kudu PDKT sama dia. Pak Dwi. Orang tau grogi. Oh siap. Karena orang di pikiran. Nanti nggak diantar loh Pak. Oh dene sing melu aku. Oke. Nah, ketika jenengan jadi narasumber gitu, inisiatifnya dari siapa? Yang sudah-sudah itu pernah diundang. Terus ada kan kita juga ada komunitas bikin sesuatu craft seperti itu. Oke, Warsito tolong. Oke. Nah, kalau jadi narasumber itu apa sing jenengan berikan? Oh, itu sesuai dengan apa? Misalkan saya diundang untuk memberi motivasi, misalkan. Nah, itu berarti ilmu psikologi kan? Nah, itu dia, kepakai di situ. Jadi kemarin itu sempat saya sharing motivasi. Jadi kalau di situ kan saya tidak berani menggurui ya, Pak, karena kita kan sama-sama ilmunya belajar lah gitu. Nah, itu kita sharing aja, saya sharing. Jadi ketika kita terjun di dunia usaha, kan kadang mau jalan itu bingung. Mau kemana dulu ini, misalkan saya tuh mau apa ya ini, legalitas usahaku jalannya kemana gitu, nanti saya mendaftarkan merek kemana gitu. Nah di situ saya sharing motivasi internal yang dari dalam dulu digali, kemudian motivasi eksternalnya. Lomba-lomba, kompetisi, pernah ikut? Alhamdulillah beberapa kali sudah pernah ikut. Apa hasilnya? Hasilnya saya lebih terkenal. Bukan terkenal, yang pasti saya kalau lomba itu kan kita istilahnya mengetahui kapasitas kita di mana, gitu. Nah, positioning. Jadi misalkan kita belum lolos atau baru sampai tahap ini, oh berarti ilmunya baru sampai situ. Jadi kita harus memperbaiki atau belajar lagi supaya lebih baik seperti itu. Yang terakhir, apa ini? Kebetulan kemarin sebelum puasa itu ada Badan Penghubung Jawa Tengah Pak, itu menyelenggarakan lomba rancangan busana 2020. Nah, Solo ini maju. Jadi itu pesertanya 35 kabupaten kota. Oke. Kemudian, Jawa Tengah? Jawa Tengah. Kemudian yang terdaftar ikut lomba itu cuma 32. Jadi ada 3 yang nggak ikut. Dari 32 kabupaten kota itu disaring lagi menjadi 18 yang nantinya lolos ke tahap 2 dan 3 gitu. Jadi alhamdulillah desain saya lolos. Jadi saya mewakili Surakarta. Nanti tanggal 27 itu penjurian di TMII Jakarta, sama tanggal 28-nya fashion show. Jawa Tengah ada berapa? Jawa Tengah ada 31. Yang lolos? Yang lolos 18. 18. Iya. Dari Solo? Dari Solo 1. Yeah. Jadi nanti kan ada dari Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal, Demak, semua yang ada di kota kabupaten Jawa Tengah itu 18-nya diantaranya Surakarta. Sampai ke Jakarta. Tentu kan butuh sesuatu hal. Iya. Nah, yang dibutuhkan apa selama ini nanti? Kalau sebenarnya supportnya kita kan material dan non material. Apa itu? Material dan non material. Jadi ayo kamu dukung tak dukung gitu. Itu juga kita butuh. Tapi yang kedua kita juga butuh ya tidak dipungkiri ya Pak, kita ke sana kan butuh biaya transport, makan di sana, perjalanan pas saat di sana gitu. Terus juga akomodasi hotel dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk sementara ini kita jaga-jaga mandiri seperti itu dulu. Sudah ngajukan kemana? Sudah ke beberapa tempat, termasuk juga dinas sudah tahu. Nanti insya Allah kalau bisa bantu, nanti juga ada teman-teman kalau mau endorse silakan. Masih kurang banyak? Masih, kalau saya bilang masih semuanya belum Pak. Supaya nanti Pak Bambang turun. Apa namanya, sponsornya. Bilang sama, monggo bilang kalau sekarang yang dibutuhkan apa saja, misalnya butuh apa, kurang berapa? Kalau kebutuhan sih saya tadi untuk cash money aja sebenarnya. Jadi lebih ngegoke-nya gampang loh Pak. Ngegoke itu apa ya? Kalau bahasa menggunakan. Ya, ke plot-plotnya itu nanti plotting. Kan, ya, plottingnya itu lebih gampang. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau endorse atau mau support sponsor terbuka untuk umum gitu. Kemarin sudah ke beberapa rekan-rekan juga, masih nunggu juga Bapak. Ya, kalau saya mungkin
bisa mendoakan mudah-mudahan banyak gitu loh. Nah kan sponsori apa ya? Iya. Bingung aku. Sponsor media juga boleh ikut ke Jakarta. Ya. Tapi biaya sendiri ya Pak. Melu sponsor. Oke. Nah Mbak, potensinya gimana? Potensi untuk yang di Jakarta. Ah. Sebenarnya untuk kemarin itu untuk ketentuannya lomba sendiri kan zero waste. Jadi memanfaatkan sisa limbah lah atau meminimalis itu sampah kayak gitu. Nah, saya sebenarnya masuk sekali konsep itu dari awal sudah dari juknis lomba itu sudah dikatakan memang dia juga sustainable fashion. Nah, ini masuk banget sama usaha saya seperti itu. Jadi kemungkinan kalau untuk usaha saya maaf ya Pak. Tenang, ini efektif kayaknya terpengaruh. Iya, karena sebenarnya juga waki batuk. Wow. Gitu. Jadi misalkan insya Allah kalau untuk konsep saya berani bertarung karena sudah Yang tersisi itu juga karena yang sampean kalahkan disisihkan ya, itu selain yang mana? karena tidak masuk kriteria itu, Kalau bukan untuk- ekonya. Kalau untuk hasil penjurian kita tidak di-share Bapak kenapa kalahnya. Cuma kemarin kan ada 32 yang mendaftar dan yang lolos 18 sudah gitu aja. Jadi untuk keputusan dewan juri kan tidak di-share. Kenapa? Cuman kan memang sudah ada syarat di depan. Memang harus pemakaiannya kain tenun, kain lurik, ada persentasenya. Oh, berarti kearifan lokal banget Ya, ya. kearifan lokal dan mengangkat daerah masing-masing. Kebetulan saya mengangkatnya Kori Kamandungan, jadi pintu masuk keraton. Mungkin itu juga menjadi nilai plus karena saya mengangkat Solo ya, budaya Solo. Ya. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau ada pengusaha, nggak pengusaha juga nggak apa-apa. Nanti barangnya lunut kereta loh di podcast kan Pak ya. Oh, jadi nanti akan istilahnya dipromot ya. Di promo. Nah, saya juga bantu apapun hasilnya sebisa saya, dan mudah-mudahan yang lainnya juga bisa kasih sesuatu hal, dan mungkin belikan tiketnya. Betul. Oh, nginepnya di mana? Oh, tiket hotelnya dibelikan. Iya. Berapa hari di sana? Di sana rencananya 4 hari Pak. Oh, 4 hari. Karena H-1 2 hari di sana sama H+1 jagani kalau selesainya malam. Di daerah mana? TMII. Oh, TMI. TMII Anjungan Jawa Tengah. Anjungan Jawa Tengah. Oke. Harapannya apa nih? Semoga kalau kita berharap itu yang menang ya Pak ya, yang membawa nama Solo dan yang terbaik. Tapi nanti misalkan mau juara berapapun, yang penting kita berusaha dulu sebaik-baiknya. Bertarung, istilahnya kita bertarung sekuat tenaga, nanti hasil yang menentukan yang di atas. Ya, jadi sepenuh hati aja. Oke. Bertarung, perkara hasil gen Gusti Allah aja. Berarti kalau enggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena tadi prinsip saya tadi kalau kompetisi kita belum menang, berarti kemampuan kita belum sampai sana. Jadi kita harus belajar lagi. Teman-teman, kita support bareng-bareng. Apapun yang dibutuhkan, termasuk mungkin bisa masuk nominasi dan sebagainya, mudah-mudahan tercapai semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.